Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik komputer. Sebelum kita membahas tentang teknik komputer, ini bertujuan untuk memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Konsep sistem komputer. Konsep sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer adalah komponen, yaitu hardware yang disebut perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan firmware adalah pengguna. Ini adalah contoh peta konsep, ya, dimana sistem komputer ini memiliki beberapa komponen-komponen yang saling berhubungan, ya. Komputer terdiri atas 3 komponen utama, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna. Ketika komponen tersebut bekerja sama melakukan sebagai tugas untuk membantu pekerjaan manusia. Apabila salah satu dari ketiga komponen komputer tersebut tidak dapat bekerja dengan baik, maka kinerja komputer yang juga akan terganggu. Ya, jadi ini semua peta konsep ini adalah saling berhubungan, ya, antara hardware ke software, firmware. Misal kalau kita punya CPU, di situ kita tidak ada sistem operasinya, ya tidak bisa jalan. Sama punya CPU sama sistem operasi tidak ada yang mengerjakan atau firmware-nya juga tidak bisa jalan. Nah, seperti itu. Jadi 3 komponen ini termasuk firmware, software, hardware ini sangat berhubungan. Komponen sistem komputer ada hardware. Hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi perangkat ini dapat disentuh, itu namanya hardware. Kalau software adalah program berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Ini yang namanya perangkat lunak atau software. Dan firmware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan suatu komputer. Ini namanya firmware. Firmware macam-macam, nanti akan kita bahas di akhir. Yang kita bahas sekarang adalah hardware. Hardware itu ada beberapa pengelompokannya. Yang pertama adalah input device, merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer, yakni keyboard, mouse, webcam, scanner, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti contoh gambar berikut, ya. Di sini ada keyboard, ya. Jadi keyboard ini merupakan perangkat input untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya berupa rangkaian huruf, angka, tombol, ya. Keyboard terdiri atas tombol-tombol yang berbentuk kotak dengan huruf, angka, dan simbol yang tercetak di atasnya. Itu namanya keyboard. Ya, biasanya di CPU juga dilengkapi dengan mouse, ya. Mouse ini adalah alat penunjuk atau pointing untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan sebuah perintah. Di sini ada mix. Ini adalah perangkat masukan yang digunakan untuk memberikan input berupa suara. Mix itu. Kalau kamera atau webcam ini sebagai input device yang menampilkan atau digunakan untuk berkomunikasi dengan melihat lawan bicaranya. Webcam ini biasanya dihubungkan melalui port USB atau port COM. Ini bagi seperti CPU yang tidak mempunyai webcam biasanya pakai ini. Ya, kalau sekarang sudah ada PC all-in-one, itu sudah dilengkapi lengkap dengan webcamnya. Ini adalah contoh-contoh dari input device, ya. Kita akan lanjut ke pengelompok berikutnya. Ini adalah output device, ya. Perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data.
misalnya monitor. Monitor ini berfungsi untuk apa? Ya, monitor ini merupakan perangkat keluaran yang berupa tampilan visual. Ya, monitor ini juga mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses di dalam CPU. Ya, biasanya monitor ini ya biasanya ada dua jenis, yaitu monitor CRT atau LCD. Ya, kalau yang CRT itu yang ada tabungnya itu, kalau yang LCD tidak ada tabungnya. Jadi itu bedanya monitor CRT dan monitor LCD. Ya. Printer ini adalah alat untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan berupa teks maupun gambar pada kertas. Ya, ini namanya printer. Kalau speaker ini adalah perangkat keluaran berupa suara. Ya, ini handset juga sama. Proyektor adalah berfungsi memproyeksikan, memancarkan data yang bersumber dari komputer, bisa dari TV, juga bisa dari DVD player, itu bisa. Ya. Kalau pointer ini sebenarnya sama seperti printer sistem kerjanya, cuma kalau pointer biasanya untuk mencetak grafik, gambar, desain teknik yang berukuran besar. Seperti kalau kita membuat banner atau baliho, itu biasanya pakai pointer. Yang ketiga adalah processing device, adalah perangkat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari input device untuk kemudian dihasilkan menjadi pusat data yang diinginkan melalui output device. Ini adalah processing device, ada RAM, CPU, ada motherboard, ada power supply. Ini ya. Ini adalah fungsi-fungsi dari processing device. Contoh kayak RAM. Ya, RAM ini adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi menyimpan data sementara. Kalau RAM itu, kalau kita pakai hard disk itu permanen, hard disk, flash disk itu permanen. Kalau RAM ini hanya sementara saja. Kalau komputernya mati ya otomatis data yang kita simpan itu akan juga bisa hilang. Apa fungsi dari CPU? Fungsi CPU atau prosesor. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, adalah sebuah komponen komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Itu adalah fungsi dari CPU. Biasanya di CPU juga ada CU atau Control Unit. Tugas dari CU atau unit kendali biasanya mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output dan mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Itu adalah sedikit fungsi dari CU atau Control Unit. Power supply, fungsi power supply ya. Power supply ini berfungsi sebagai mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, optical disk, drive dan lainnya. Itu fungsi dari power supply. Kalau fungsi dari kartu VGA, fungsi kartu dari VGA ini untuk menampilkan pixel unit dasar dari komputer dasar pada tingkat dasar. Ini adalah fungsi dari VGA card. Ya, lanjut di selanjutnya adalah stroke device. Stroke device adalah perangkat penyimpanan, merupakan tempat untuk menyimpan atau menampung data maupun program dalam suatu sistem komputer. Stroke device ini dibagi dua, yaitu internal stroke dan external stroke. Nah, kalau internal stroke memori memiliki tugas sebagai menampung data dan instruksi program dari input device untuk dialihkan ke CPU, contohnya ROM dan RAM. Ini berarti bersifat sementara. Kalau external stroke adalah penyimpanan yang dapat menyimpan data secara permanen, contohnya hard disk, flash disk, DVD, CD. Ini adalah contoh-contoh external stroke ya. Jadi penyimpanan yang bersifat permanen.
kita lanjut ke software ya. Software merupakan perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengorgankan perangkat keras. Fungsi software sendiri adalah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras yang sedang digunakan. Ada beberapa perangkat lunak yang terbagi sebagai berikut. Ada perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pengendali, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak sistem adalah perangkat yang berperan sebagai pengendali penghubung antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak lainnya. Nah, di sini sangat berperan sekali perangkat lunak sistem operasi ini ya. Kalau tidak ada aplikasi ini maka untuk sistem operasi komputer tidak bisa dijalankan. Di sini contoh dari operasi sistem atau sistem operasi komputer, ada Windows, ada Mac, Linux, Unix, Ubuntu. Yang sering dipakai sekarang itu adalah Windows sama Linux ya, biasanya yang sering dipakai itu. Nah, ini adalah icon dari Linux ya. Kita lanjut ke perangkat selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software. Aplikasi software ini macam-macam. Contoh ini saya ambil di Microsoft Office ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah contoh dari beberapa aplikasi software ya. Selanjutnya perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software web browser ya. Software yang kategori web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu dan mencari informasi dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Perangkat lunak komputer yang berfungsi sebagai web browser antara lain Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Opera Mini, Safari. Nah, ini adalah kelompok perangkat lunak berbasis web browser ya. Ini perangkat lunak selanjutnya adalah perangkat pengolah gambar ya. Perangkat lunak spesifik pada pengolahan edit gambar atau picture. Contoh Paint ya. Paint itu adalah aplikasi yang sudah terintegrasi langsung dengan Windows tanpa kita harus menginstal. Beda dengan Photoshop. Kalau Photoshop adalah perangkat lunak gambar yang dimiliki efek-efek visual pada foto gambar. Nah, kalau Photoshop ini harus kita install. Sama dengan CorelDRAW juga sama. Software ini membuat logo, edit gambar, nah seperti itu ya. Biasanya kalau saya sering untuk editing terutama gambar itu biasanya saya gunakan Photoshop dengan Corel ya. Ini adalah ikon-ikon Paint, ikon Photoshop, ikon CorelDRAW. Selanjutnya perangkat lunak pemutar video ada apa aja ya. Komputer memang merupakan suatu piranti yang multifungsi. Selain juga komputer juga bisa digunakan untuk menonton film atau video. Ini yang adalah kelompok perangkat lunak. Contohnya apa aja seperti media player, GOM, KMV, banyak sekali yang bisa digunakan untuk pemutar video ini. Tapi ini hanya saya mengambil contoh beberapa aja ya, yang biasanya dipakai umum adalah KMV sama GOM biasanya. Tapi semua terserah kalau ingin pakai yang aplikasi yang lain. Perangkat lunak pemutar audio ya. Perangkat lunak pemutar audio ini adalah perangkat lunak yang hanya memutar file audio, contoh W9, Jet Audio. Ini adalah contoh yang umumnya saya ambil yang sering digunakan. Ini aplikasi lunak perekam suara, audio atau suara ya. Perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam audio atau merekam suara. Ini biasanya pakai sound recorder. Bisa kalian download dari aplikasi perekam
perekam layar. Sekarang banyak di Android itu banyak sekali untuk perekam audio, bisa kita cari dan kita install. Perangkat lunak antivirus ya. Perangkat lunak ini bersifat melindungi kita dari virus-virus komputer ya. Biasanya saya menggunakan AVG, biasanya bisa juga Smartap, Avast, semua itu tergantung dari, ini adalah jenis-jenis antivirus ya. Ada Norton, MKV, Kaspersky, AVG, Avast, Avira, Note32, Bitdefender, Trend, Edge, F-Secure ya. Ini adalah contoh-contoh dari perangkat lunak antivirus. Ini adalah perangkat lunak maintenance ya. Biasanya kalau ada contoh, kalau komputer kita sedang bermasalah, mungkin lemot atau bagaimana, itu mungkin bisa kita pergunakan perangkat lunak maintenance ini untuk membantu memulihkan kinerja komputer kita. Biasanya ada Clean Master kalau di Android ya, ada Turn Up, ini biasanya pakai di laptop atau di komputer atau PC ya. Ini yang terakhir adalah perangkat lunak device drive ya. Ya, ini biasanya perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras yang dipasang pada komputer agar berfungsi dengan perintah yang kita jalankan melalui sistem operasi. Seperti kalau kita membeli print, membeli modem, pasti otomatis ada perangkat atau driver ya untuk menyambungkannya begitu. Kalau tidak ada perangkat lunak device driver ini, maka perangkat keras yang kita gunakan tidak akan bisa berfungsi. Nah, seperti itu ya. Perangkat lunak pemrograman. Di sini adapun bahasa-bahasa tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat sedang. Nah, ini contoh-contohnya dari bahasa-bahasa pemrograman. Ya, kalau tingkat tinggi adalah bahasa Python, Pascal, WebDev, nah, itu tingkat tinggi. Kalau sedang ada bahasa C, kalau rendah adalah bahasa mesin. Nah, itu bahasa tingkat rendah adalah mungkin dahulu itu bahasa pemrogramannya adalah bahasa mesin. Sekarang sudah canggih pakai Visual Basic, Python, WebDev, Algo. Ini adalah contoh-contoh pemrograman. Ini adalah brandware, adalah istilah orang atau manusia yang menghubungkan dengan sistem komputer. Ini fungsi umum brandware macam-macam, sebagai administrator, sebagai programmer. Kalau administrator adalah kemampuan mengolah sistem informasi. Nah, program dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan, itu ada administrator. Programmer yang membuat program, operator yang menjalankan sistem operasi dari program dalam perangkat komputer perusahaan. Ini adalah fungsi secara umumnya brandware. Tapi brandware banyak sekali dikelompokkan ya. Ada operator komputer, ada teknisi, trainer, konsultan, project manager. Ini ada lagi programmer, graphic design, spesialis jaringan, database administrator, sistem analisis. Nah, ini adalah jenis-jenis brandware ya. Jenis-jenis brandware adalah manusia atau penggunanya ya, gitu ya. Oke, cukup. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Cukup dari saya.